Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Usallimu wa usalli ala rasulihil amin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin, teman-teman sekalian, jamaah Muslim Bikers Indonesia Bogor Raya yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga para hadirin yang lainnya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan hanya datang darinya dan keburukan hanya bisa dihindarkan olehnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masuk dalam pembahasan baru, yaitu pembahasan yang kedua, pertemuan yang ke-6 ini ya. Pembahasan kedua dalam pertemuan ke-6, yaitu keutamaan tauhid dan ia sebagai penggugur dosa. Keutamaan tauhid di mana ia juga adalah penggugur atau penghapus dosa. Baik, para ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kita sebutkan tentang kitab tauhid, di mana di sini membahas tentang tauhid, dan yang kita ketahui bersama bahwasanya tauhid itu inti pembahasannya atau sama artinya dengan iman, Islam, tauhid. Iman, orang beriman, orang Islam, orang mentauhidkan Allah, itu sama artinya secara umum. Namun ketika disampaikan kalimat tauhid, ya maka dia punya makna khusus, yaitu mengesahkan Allah atau memurnikan peribadatan hanya ditujukan kepada Allah. Itu makna dari tauhid. Karena tauhidul ibadah maksudnya adalah mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Kemudian teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, nah di sini Syekh At-Tamimi berkata, Muhammad At-Tamimi berkata, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am 82, di mana ini dijadikan dalil juga oleh para ulama tentang keutamaan tauhid. Tentang keutamaan tauhid yang tercantum dalam ayat tersebut. Kemudian kita perlu ketahui dulu sebelum kita bahas tentang ayat ini, kalau disebutkan keutamaan tauhid bukan berarti tauhid tidak wajib. Karena kalau kalimatnya begini maksudnya, ini perkataan Syekh Utsaimin, saya ringkas ya. Keutamaan silaturahim misalnya, keutamaan salat sunnah. Ya, kalau disebutkan keutamaan bukan berarti akhirnya si hukum tersebut tidak wajib. Melainkan hukum tersebut tetap wajib, namun ada keutamaan lain. Memang ada amalan-amalan yang dia tidak wajib dan memang memiliki keutamaan juga. Tetapi ada amalan yang dia pun wajib, dia pun memiliki keutamaan. Paham maksudnya? Contohnya, sebelum kita bahas tauhid, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 70 atau bi 27 darajah. Sesungguhnya salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendiri. Berapa derajat? 27 derajat. Hadisnya sahih. Lihat, kalau kita kembalikan ke makna hadisnya, jadi seolah-olah sholat jamaah itu ada keutamaannya, tapi tidak menunjukkan wajib, betul atau tidak? Dia lebih utama daripada sholat sendiri. Ini enggak wajib, cuma memang ada kelebihannya.
Orang yang sholat sendiri, ya sudah derajatnya segitu. 1 misalnya. Sedangkan orang yang sholat berjamaah dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Paham sampai sini? Nah, jadi seolah-olah hanya keutamaan saja, kelebihan yang Allah karuniakan kepada orang yang sholat berjamaah. Nah, namun kita pahami, ada yang memang kewajiban yang Allah sebutkan atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, memang ada keutamaannya, plus dia pun wajib. Contohnya sholat jamaah. Walaupun dalilnya bukan itu, dalilnya dengan dalil-dalil yang lain. Contohnya warka'u ma'ar raki'in, wa aqimus sholata wa atuz zakah, warka'u ma'ar raki'in. Dan banyak dalil-dalil yang berkaitan dengan wajibnya seorang laki-laki sholat berjamaah di masjid. Antum jangan rajin di jalan tapi ke masjid enggak rajin. Ya. Hukum sholat berjamaah di masjid itu wajib menurut pendapat yang kuat. Memang kalau kita berbicara perbedaan pendapat, ada memang yang mengatakan utama, lebih mulia, tapi tidak wajib. Tapi kita katakan berdasarkan dalil yang kuat, hukum sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib di masjid, ya di masjid. Diperkuat juga dengan hadis yang ini yang paling kuat. Ini yang paling kuat, ya, yang hampir sulit untuk ditakwil jadi sunnah. Paham ditakwil? Dipalingkan maknanya dari wajib ke sunnah. Hampir sulit ini. Ya dibantah akhirnya oh ini sunnah. Enggak. Kalau warka'u ma'ar-raki'in boleh berjamaah tapi di rumah, gitu kan? Misalnya. Hadis tentang Abdullah bin Ummi Maktum. Seorang yang buta, seorang sahabat bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Seorang sahabat yang buta yang minta izin sama Nabi SAW, minta rukhsah untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Apa yang dikatakan hal tajli rukhsah ya Rasulullah? Apakah engkau memberikan keringanan untukku wahai Rasulullah untuk tidak datang ke masjid, tidak memenuhi panggilan azan? Maka kata Rasulullah, iya, boleh. Ketika pergi, ya beliau kan menyebutkan alasannya buta, kemudian tidak ada seorang yang menuntunku ke masjid. Maka kata Nabi SAW, ya udah silahkan, karena kamu buta, nggak ada yang tuntunnya, sudah nggak apa-apa di rumah. Ya, yang penting sholat begitu ya. Ketika beliau berpaling, falamma tawalla, berpaling dari diri Nabi SAW, ditanya lagi, ya Abdullah, hal sami'tan nida, wahai Abdullah, apakah kamu mendengar azan? Kedengaran nggak azannya? Maka beliau mengatakan, na'am ya Rasulullah. Idzan fa'ajib, kalau begitu wajib kamu penuhi. Ini buta, nggak ada yang kita lihat yang nuntun, nggak ada ya. Jomblo nggak ada kan? Dituntun nggak, nuntun nggak? Nggak apa-apa biar antum cepat nikah ya. Ini yang lain juga bukan antum aja. Baik. Jadi ini dalil menunjukkan akan wajibnya salat berjamaah dan memang ada keutamaan bagi orang-orang yang salat berjamaah. Begitu pula dengan tauhid. Tauhid adalah wajib bagi setiap muslim. Kan begitu. Wa ma khalaqtul jinna, itu dalilnya. Wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Liya'budun para ulama banyak menafsirkan dengan liwahidun. Agar manusia benar-benar mentauhidkan Allah saja. Jadi bukan sekadar ibadah, tidak. Melainkan liwahidun itu tafsirannya. Ibadahnya dasarnya tauhid. Benar-benar satu saja tujuannya Allah. Sebagaimana dalilnya wa ma umiru, penegasannya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlis, harus ikhlas. Tujuannya satu. Karena kalau ibadah kemudian enggak ikhlas, ibadah tidak didasari tauhid, ibadah dicampuri dengan syirik, maka tidak diterima. Dan tidak diperintahkan, enggak pernah Allah perintahkan ibadah kecuali harus murni. Dalilnya tadi Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa, mereka enggak pernah diperintahkan ibadah itu kecuali kalau ibadahnya liya'budullaha, beribadah kepada Allah dengan syarat mukhlishina lahuddin, memurnikan baginya agama. Jadi agama ini semuanya bentuk ibadah yang ada dalam agama Islam dimurnikan lahu. Dimurnikan hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surah Al-An'am, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi itu menunjukkan, dalil-dalil itu menunjukkan kewajiban tauhid. Nah, sekarang ini pembahasan ya Syekh Muhammad At-Tamimi membahas tentang keutamaan tauhid. Ya, tadi kewajiban. Kemarin kita membahas tentang wajibnya seseorang mentauhidkan Allah dalam semua ibadahnya. Nah, sekarang keutamaan tauhid apa? Setelah kita jelaskan kewajiban.
Baik. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan tauhid yang disebutkan oleh al-Imam atau Asy-Syaikh Muhammad bin At-Tamimi rahimahullahu taala, yang pertama di sini dijelaskan dulu oleh Syekh Utsaimin rahimahullah sebelum kita bahas dalil tentang surat Al-An'am 82. Yang pertama, annahu akbar da'amah lirraghbah fi tha'ah. Dia adalah pendorong terkuat untuk melakukan ketaatan. Ini yang pertama. Kayaknya kita harus ini Bang Fuad. Harus ada ujiannya nih. Gimana ya? Harus wajib. Ya. Wajib. Siapin hadiahnya, siapin hukumannya juga. Harus. Ini kalau enggak ya lihat jadinya begini kan kajiannya gantian golongan. Mending kalau ini manusia semua. Kalau jin berpura jadi bikers, coba liatin nempel nggak kakinya. Harus ada ujiannya nih ya. Insya Allah gampang tapi yang penting harus dimurojaah. Boleh. Kajian setengah pertemuan, setengahnya ujian. Wajib. Yang nggak datang coret aja langsung dari grup. Tegas aja udah nggak apa-apa, harus begitu. Ya buat apa cuma grup-grupan doang? Ini nggak ada manfaatnya, ya nggak? Sepakatnya nih? Sepakat? Waduh, pada takut yang belakang. Sepaket yang ada. Khususnya yang lama ya, khusus yang sudah lama. Dilihat dia masuk grup kapan tuh. Yang lama wajib, nggak datang, alasannya nggak syar'i. Mohon maaf dikeluarkan dulu ya gitu aja udah. Tolong copotin tuh stiker di motornya gitu. Gak usah ngaku-ngaku MBI gitu aja. Harus tegas kita. Misalnya ke santri begitu. Atau kalau mau ya sudah sini nggak bakal ujian siapin pecut. Jadiin santri aja udah kan, santri MBI gitu kan. Ya. Sepakat ya? Nggak apa-apa begitu. Maksudnya kalau pengen tetap di dalam harus ada konsekuensinya. Belajar ya, memang ada kita ini harus merasakan pahitnya belajar sebelum nanti kita merasakan pahitnya bodoh. Ya pahitnya belajar dipukul begitu ya wajar. Daripada nanti tua pahit bodoh. Bodoh itu pahit loh. Bodoh itu pahit. Ya. Nah kalau orang nggak merasakan pahit dalam kebodohan itu bodohnya bodoh banget. Bodoh murakkab namanya. Dia nggak merasa kalau dia itu bodoh. Itu bodoh murakkab. Paham? Bodoh kuadrat. Dia nggak merasa kalau dia itu bodoh. Dia nggak merasa kalau dia nggak tahu apa-apa, merasanya tahu gitu loh. Ini harus diruqyah kalau orang kayak gitu. Orang yang nggak sadar kesurupan gitu kan, kesurupan nggak sadar, berarti harus diruqyah. Kayak gitu harus dijijilin terus ilmu gitu. Baik, sepakat ya, insyaallah ya. Khususnya yang lamanya, apalagi panitia-panitianya. Wajib ya, bang ya. Harus iya, nah, iya dulu. Ragu. Baik. Yang pertama, motivator untuk melakukan ketaatan atau pendorong terkuat untuk melakukan ketaatan. Karena begini alasannya, masya Allah, Syekh Utsaimin ini menjelaskan. Ya saya apa yang memang perlu saya sampaikan dari Syekh Utsaimin saya sampaikan. Apa yang perlu saya ringkas. Saya modelnya nggak suka baca Arab terjemahkan, nggak suka kaku. Intinya saya baca semua, saya pahami, kemudian saya sampaikan dengan bahasa saya begitu. Ya karena biar simpel. Syekh Utsaimin di sini menyebutkan orang yang muwahhid orang yang mentauhidkan Allah itu mengamalkan sesuatu itu pasti karena Allah. Jadi maksudnya begini. Maksudnya dia itu tidak mungkin nunggu orang lain dulu lihat baru ibadah. Paham ya, Pak? Dia itu nggak nunggu orang lihat dulu nih atau dia masuk grup dulu baru dia ambil. Udah kita singgungin kita aja ya. Kita ini untuk kita dan untuk kita. Dari kita untuk kita. Ya, ini dari kita nih dan nasihatnya untuk kita semuanya, untuk saya pribadi dan umumnya untuk antum semuanya. Jadi orang yang mentauhidkan Allah, dia senantiasa ibadahnya itu ditujukan kepada Allah. Maka dia nggak peduli apakah ada orang yang melihat atau yang tidak melihat, dia tetap ibadah sama persis. Makanya bahkan kalau tidak salah Imam Nawawi ya, beliau mendefinisikan ikhlas itu engkau beramal yang nampak sama dengan yang sir, yang gak kelihatan. Sama sekali gak ada bedanya. Misalnya ketika dia sholatnya
sholatnya di hadapan orang itu benar gitu ya, khusyuk, gerak-geriknya lambat. Nah ketika sendirian pun begitu. Bahkan mungkin dia lebih perhatian ketika sendirian, lebih panjang sholatnya. Nah ini menunjukkan orang itu ikhlas. Kalau dia baca Quran, sedekah, saat dia keramaian, tapi ketika sendirian nganggur, ngoprek HP hungkul gitu kan, cuma main-main HP, tapi nggak ada ibadah yang dia kerjakan. Nah ini udah benih kemunafikan ada dalam dirinya. Kalau muwahhid justru dia memperhatikan amalan yang tidak kelihatan, walaupun ketika kelihatan pun dia tetap beramal. Jadi sama antara ibadah yang nampak dengan ibadah yang tersembunyi. Itu orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sebagian salaf di sini mengatakan inni la awaddu an ataqarraba ila Allah bi ta'atin la ya'lamuha illallah. Sungguh aku berharap aku bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan ketaatan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Sebagian salaf berkata sampai seperti itu. Aku itu berharap ada amalan yang mendekatkan diriku kepada Allah, apapun jenis ketaatannya, entah salat sunnah atau yang memang bisa dikerjakan dalam keadaan tidak terlihat orang lain, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi berharap agar benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara faedah tauhid, walaupun kita sudah sampaikannya di awal waktu pertemuan pertama itu kan, keutamaan tauhid, kita perdalam lagi di sini. Nah, kita begini. Contoh lainnya ya, sebelum kita sampaikan yang kedua, contoh yang lainnya. Misalnya zikir. Kita zikir ketika sholat jamaah lama gitu di tempat duduk. Ya. Tapi ketika sholat sendiri itu, misalnya dia masuk sendiri, udah langsung ngobrol, langsung pergi. Tapi kalau sholat jamaah rajin dia, zikirnya lama, beres semuanya tuntas. Nah ini berarti sudah hati-hati nih, kalau dari tanda-tanda begini sudah nggak benar tuh dalam dirinya. Ada penyakit hatinya. Ya karena dia berzikirnya kalau rame. Zikirnya kalau depan orang. Ketika sendiri kan gampang. Zikir itu kan amalan yang termasuk amalan yang mudah. Modalnya cuma gerak-gerak bibir aja kan begitu dengan lisan. Nah, tapi ketika sendiri nggak lakukan, dia nggak lakukan itu. Ya makanya tolong kita perhatikan itu semuanya. Ya benar-benar kalau kita mentauhidkan Allah, kita buktikan amalan saat tidak ada yang melihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang mentauhidkan Allah mendapatkan keamanan dan petunjuk. Mendapatkan keamanan dan petunjuk. Nah ini dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin At-Tamimi atau Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Orang yang mentauhidkan Allah mendapatkan keamanan dan petunjuk. Dalilnya surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan tidak yalbisu. Gampang kata-kata yalbisu ini sering diucapkan juga, wala talbisul haqqo bil batil. Tidak boleh mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Itu perbuatan orang Yahudi itu. Dicampur antara Quran dengan Taurat dengan Injil. Riba dikatakan bunga. Nah, itu perbuatan Yahudi semua tuh. Riba dikatakan bunga. Kemudian lagi pacaran dalihnya ta'aruf. Padahal pacaran dia tuh. Cuma dalilnya apa? Ta'aruf sunnah, ta'aruf sunni, ta'aruf islami. Padahal dia pacaran, berduaan bareng. Antum kenapa? Ini kan ta'aruf. Gimana anda tahu dia kalau nggak dibonceng dulu? Nah, ini pacaran itu namanya. Ya sudah mendekati zina, bukan ta'aruf seperti itu. Nah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum, orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya bidzulmin, dengan kezaliman. Diterjemahkan di situ juga dengan apa? Kesyirikan. Nanti kita jelaskan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Jadi ini dalil
tentang keutamaan tauhid yang kedua, mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika ayat ini turun, ini dirasakan begitu berat oleh para sahabat. Ya, antum sekarang sudah paham, sudah baca terjemahannya enak. Karena dulu orang Arab memahami secara bahasa, kalau nggak ditafsirkan ya sudah kembali ke bahasa, kan gitu. Ya, kembalinya ke bahasa. Ketika Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang beriman dan tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman, langsung orang Arab itu berpikirnya zalim. Ya, para sahabat pun begitu, zalim. Iman dengan zalim. Maka dirasakan begitu berat oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Maka mereka berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuna lam yadhlim nafsahu ya Rasulullah, siapa di antara kita yang enggak pernah berbuat zalim kepada dirinya sendiri? Ya, maksudnya siapa di antara kita yang enggak pernah maksiat? Sedangkan kan Nabi juga dalam riwayat Ahmad menjelaskan kullu bani Adam khata. Ya, antum harus paham dulu nih, dari sisi bahasa penting kalimat ini. Kullu bani Adam khata. Ini dalam bahasa Arab namanya sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu menunjukkan banyak, sering. Contohnya la'ab misalnya. Orang kalau pemain bola la'ibul qurra. La'ib. Wazannya fa'il. Fa'il. La'ib. Jadi harokatnya sama begitu. Polanya sama, wazan itu polanya sama. Tapi kalau orang banyak main itu namanya la'ab. Banyak main. Jadi bukan sekali dua kali, tapi memang pemain dia. Dalam bahasa Arab orang yang salah khati atau khata. Tapi kalau khata berarti banyak salah. Nah, Rasul sudah mengatakan kullu bani Adam, tidak terkecuali. Setiap anak Adam kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka punya apa? Keistimewaan apa? Apa keistimewaannya? Maksum, terjaga dari salah. Itu para nabi dan para rasul saja, ingat. Tapi selain para nabi dan para rasul masuk dalam hadis ini, bani Adam khata, banyak melakukan kesalahan. Maka kalau kita merasa kita ini nggak banyak dosa, udah bodoh. Dan bodohnya di atas kebodohan. Tadi kuadrat lagi itu. Kalau kita nggak merasa banyak dosa, nggak merasa banyak salah, sudah menyalahi Nabi. Karena Nabi sudah menetapkan anak Adam itu banyak salahnya. Dan ini masuk ke dalam kategori termasuk di dalamnya ustadz, ulama, ustadz kibar, ustadz senior, ustadz masuk TV. Yang enggak sama. Mereka bani Adam. Paham? Kenapa kita sampaikan ini? Agar kita memposisikan manusia itu manusia. Jangan seolah-olah ustadz itu jadi maksum, nggak pernah salah. Ini kita bahas tauhid harus tegas nih, betul? Jadi enggak, sekalipun ustadz sunnah, sekalipun ustadz non sunnah misalnya, ya non sunnah nih, sama saja mereka bani Adam, sama kayak saya, sama kayak ustadz senior yang lebih senior daripada saya, atau bahkan mungkin juga yang lebih junior, sama dengan jamaahnya, jamaah yang baru kenal sunnah, jamaah yang sudah lama dengan sunnah, jamaah yang sudah akrab dengan ustadz yang senior, sama saja mereka bani Adam dan khata, pasti banyak salah. Betul. Jadi kita mandang orang itu begini, memang jangan dilupakan kebaikannya. Tapi pandanglah dia sebagai manusia biasa yang enggak maksum. Jadi jangan mengatakan kalau kalam dia, kalau fatwa dia benar pasti. Waduh udah. Ini sudah bentuk hati-hati hulu. Berlebihan dalam menilai seseorang. Paham sampai sini? Ini masuk di antara ulama. Sekelas ulama masuk dalam hadis ini. Karena mereka pun bani Adam, bukan Rasul, bukan Nabi, nggak maksum. Sudah kita musikan begitu. Kita menghormati, kita takrim mereka, kita takrim beliau-beliau, tapi ingat semua bani Adam. Jadi ketika ada kesalahan ya sudah kita akui salahnya, walaupun kita tetap menghormati selama di Ahlus Sunnah banyak kebaikan yang dia kerjakan, ya itu kita adil. Jadi kita adil.
dalam menilai baik-baiknya atau buruknya. Baik, jamaah azan ya Allah wa yakum. Kembali ke pertanyaan sahabat. Ayyuna lam yadhlim nafsahu, kata para sahabat, wahai Rasul, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim untuk dirinya sendiri? Maka Nabi SAW mengatakan, laisal amru kama tadhunnun. Perkaranya bukan apa yang kalian kira. Jadi zalim di sini bukan apa yang kalian sangka zalim, maksudnya menzalimi diri sendiri. Innamal muradu bihi asyirku. Nah, berarti itu terjemahan sudah sesuai tafsir. Tafsirnya dari siapa? Dari siapa? Dari salaf. Wa khairu salaf siapa? Sebaik-baik salaf Nabi SAW. Nabi itu salaf. Jadi pemahaman salaf itu pertama pemahaman Nabi, kemudian diikuti oleh para sahabat tabi'in dan jadi kalau bilang salaf begitu salafi berarti kita ikut Nabi. Nah, makanya kalau ada orang yang anti dengan kalimat ini berarti dia anti dengan Nabi. Kalau dia nggak paham, maksudnya kalau dia sudah paham masih anti. Kan ana khairus salaf. Nabi sendiri mengatakan aku sebaik-baik salaf untukmu. Aku sebaik-baik pendahulu untuk kalian. Yang mendahului kita siapa dalam syariat? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal muradu bihi syirik. Jadi begini, kita perlebar, kita perdalam pemahamannya. Jadi ada ayat-ayat yang memang langsung ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat-ayat yang ditafsirkan oleh para sahabat dan disetujui oleh Nabi. Kenapa? Contohnya Ibnu Abbas. Memang sudah didoakan Nabi untuk dipahamkan, meminta kepada Allah untuk dipahamkan masalah apa? Al-Qur'an. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, perdalam dia, faqihkan dia dalam urusan agama dan ajarkan dia tafsir Al-Qur'an. Ya, jadi takwil zaman dulu itu artinya tafsir, bukan takwil di zaman sekarang itu menyimpangkan, memalingkan makna dari makna aslinya. Nah, contohnya surat Al-An'am ini. Nah, surat Al-An'am ayat ke berapa tadi? 83 ini langsung ditafsirkan sama Nabi. Makna dari zalim di sini adalah innamal muradu bihi syirk. Yang dimaksud di kezaliman di dalam ayat tersebut adalah syirik. Kemudian beliau melanjutkan, alam tasma'u ila qaulir rajulis salih. Belumkah kalian mendengar perkataan seorang yang saleh? Jadi Luqman yang benar nabi atau orang saleh? Nabi bukan Luqman itu? Bukan, orang saleh, ya. Nabi di sini mengatakan, tidakkah engkau mendengar perkataan seorang laki-laki yang saleh dalam firman Allah surat Luqman ayat 13, ya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Berarti tadi kita korelasikan, kita sambungkan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Nah, ini masuk kepada inna syirka la zulmun. Gitulah. Jadi bidzulmin dalam surat Al-An'am 83 ditafsirkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperkuat dengan ayat surat Luqman ayat berapa? 13. Paham? Ya. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kezaliman itu ada 3. Kita bicara perdalam lagi, kezaliman itu ada 3. Sebagaimana ini pun sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Daud At-Tayalisi, bukan Abu Daud yang biasa Sunan Abu Daud itu bukan. Ini At-Tayalisi namanya. Abu Daud At-Tayalisi. Kan beliau disebutnya At-Tayalisi, bukan Abu Daud yang dikenalnya. Hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi mengatakan az-zulmu salasatun. Zalim itu ada 3 macam. Az-zulmu salasatun. Zalim itu ada 3 macam. Untuk perhatikan baik-baik. Yang catat enak ya, yang enggak catat ingat baik-baik enggak apa-apa. Nanti setelah pengajian kita tanya dulu, ujian lisan dulu. Biar nanti lebih perhatian mau bakal tanya nih. Kalau enggak digituin ya enggak perhatian. Betul enggak? Baik, az-zulmu salasatun. Kezaliman itu ada 3. Zulmun la yatrukuhullah. Zalim yang tidak akan dibiarkan Allah. Jadi enggak dibiarkan gitu aja sama Allah. Kezaliman yang tidak dibiarkan Allah. Wa zulmun yaghfiruhullah. Yang kedua, kezaliman yang diampuni Allah.
Yang ketiga, zulmun la yaghfiruhullah. Kezaliman yang tidak diampuni Allah. Tadi yang diampuni Allah, yang ketiga yang tidak diampuni Allah. Adapun yang pertama, kezaliman yang tidak dibiarkan Allah. Yang pertama apa tadi? Zalim yang tidak dibiarkan Allah. Siapa yang tahu? Apa maksud kezaliman yang pertama ini? Kezaliman yang tidak akan dibiarkan itu kezaliman antara dia dengan hamba. Contohnya mencuri, kemudian durhaka, memukul orang lain misalnya, itu tidak akan dibiarkan sama Allah. Nanti dihisab sama Allah, disuruh dibalas dulu. Kalau kita nggak minta maaf atau nggak minta dihalalkan. Yang kedua baru zalim terhadap diri sendiri. Itu kezaliman yang diampuni Allah. Kezaliman yang diampuni Allah adalah kezaliman yang apa? Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kaitannya sama diri sendiri. Wah, jadi senang yang ngerokok nih. Bakal diampuni Allah. Kalau Allah berkehendak, kalau nggak disiksa dulu di alam barzakh atau di neraka. Bisa nggak orang diazab di neraka gara-gara rokok? Ya bukan bisa banget. Orang dosa kok. Bisa. Kalau Allah tidak berkehendak, kalau Allah tidak berkehendak mengampuni dia, maka diazab dulu karena dia berdosa, menzalimi dirinya sendiri. Kalau Allah berkehendak, maka Allah ampuni. Nah, sekarang kita nggak bisa memastikan. Ya kita nggak bisa memastikan, oh saya termasuk orang yang Allah kehendaki pasti diampuni. Ente siapa gitu? Bisa masih gitu. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang pertama sekali lagi, kezaliman yang tidak akan dibiarkan Allah itu kezaliman antara dia dengan makhluk. Dia hati-hati kalau kita berbuat zalim kepada orang lain, nggak minta dihalalkan, nggak minta maaf, siap-siap nanti ada pengadilan Allah di hari kiamat. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah seadil-adil hakim? Itu dia adil. Kalau orang yang nggak ridho, maka di akhirat diberikan pahalanya, ditransfer pahalanya, atau dosa dia dibebankan, dikirim ke yang menzalimi. Itu kenapa? Karena tidak dibiarkan sama Allah. Kalau dia maafkan, ya sudah, saya maafkan ya Allah. Alhamdulillah. Zina. Coba saya ingin memberikan contoh. Zina termasuk kezaliman yang mana? Diri sendiri atau dengan orang lain? Diri sendiri. Dua-duanya. Enggak ada, ini cuma 3. Masing-masing 1. Nanti ada kezaliman yang dua-duanya. Itu ada 4 jadi pembagiannya. Yang mana? Kezaliman yang diri sendiri. Yang pertama siapa, Cum? Yang pertama. Apa alasannya? Coba kasih alasannya. Baik. Iya, maksudnya berarti nggak bakal dibiarkan sama Allah dua-duanya gitu. Karena dia menzalimi orang lain dengan dizinahi. Nah, Allah alam. Nah, nggak apa-apa, ujung-ujungnya Allah alam, nggak apa-apa. Kalau antum sendiri kenapa? Baik. Walaupun sendiri bisa zina sendiri, diam-diam di kamar sendirian. Iya. Iya. Baik. Perhatikan. Jadi jawabannya tergantung. Kalau zina karena dia memperkosa zina bukan? Zina memaksa, itu kezaliman antara hamba. Jadi dia sendiri zalim dan kezaliman antara hamba, maka tidak akan dibiarkan sama Allah. Tadi jawaban antum benar kalau alasannya benar. Tapi alasannya tadi wallahu alam gitu kan. Yang kedua antum benar. Zina kezaliman diri sendiri kalau sama-sama mau. Si ikhwannya mau, si akhwatnya mau, terjadi apa yang terjadi. Ya. Maka itu kezaliman terhadap diri sendiri yang mungkin Allah ampuni. Nah, sekarang maka begini. Kalau ada ikhwan dan akhwat, naudzubillah min dzalik, semoga Allah jauhkan kita dari kekejian ini. Amin. Antum enggak mau. Antum ada niat antum, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Enggak diaminin masalah kayak gini coba.
Jadi kayaknya jangan deh, coba dulu. Kalau ini antum biar paham ya. Kalau ada seorang laki-laki, jangan ikhwan udah soleh lah ya. Laki-laki atau cowok dan cewek, gitu ya. Kalau karena anda pernah dengar zaman itu ikhwan bukan cowok. Itu iya, jadi kalau jilbabnya masih pendek perempuan, kalau lebar akhwat, kalau belum berjilbab cewek, apa beda? Zaman sekarang dibedain loh. Akhwat tuh kalau udah nyuna, udah muslimah itu cewek, itu akhwat. Kalau masih sedang gitu, masih sholatnya masih bolong-bolong, dia perempuan lah. Kalau di bawah itu nggak suka sholat, mengumbar aurat, cewek itu, gitu. Nah ikhwan juga begitu tuh, yang nggak suka sholat tuh laki-laki tuh, cowok ya, yang masih ke masjid tapi masih ngerokok gitu, itu laki-laki itu. Ya makanya kan di iklan rokok kan laki gitu, bukan cowok. Baik, kalau ada cowok gitu ya sama cewek berzina, na'udzubillahi min dzalik, sama-sama mau, maka tidak ada kewajiban laki-laki ini menikahi si wanita tersebut. Tidak ada kewajiban, harus tanggung jawab, enggak ada. Kenapa? Dia mau tanggung jawab sendiri dah. Gitu. Salah sendiri bunting gitu. Ya. Ya maksudnya qadarullah masyafa'ah. Maksudnya tidak ada kewajiban. Nanti dia bilang misalnya, saya dizolimi. Kalau diperkosa iya, saya mau dia. Dia pun menikmati itu. Kok bilang zalim, gimana ceritanya? Ya. Dan si ikhwannya juga bisa bilang, atau si laki-laki ini bisa bilang, ya keperjakaan saya juga hilang gitu. Kamu zalim sama saya. Ya maksudnya begini. Ini na'udzubillah min dzalik, kalau qadarullah ada orang yang telah terjadi seperti itu, maka tidak ada kewajiban. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak dianjurkan laki-laki ini menikah dengan orang yang sudah berzina dengan dia. Wanita ini tidak dianjurkan berzina dengan laki-laki yang berzina dengan dia. Tidak dianjurkan. Cari aja yang lain yang nerima status dia begitu. Ya, paham? Karena nanti khawatirnya di antara yang disebutkan oleh sebagian ulama, khawatirnya ketika dia ada percekcokan, nah itu diungkit lagi. Dulu salah ini kita berzina, itu diungkit. Itu biasanya dosa-dosa yang terjadi sebelum nikah nih bagi orang-orang pacaran suka diungkit setelahnya. Sekalipun sudah hijrah. Maka antum kalau total hijrah, mulai membangun rumah tangga, sudah jangan diungkit masa lalu. Sudah mulai lembaran baru, jangan dibuka lagi lembaran-lembaran yang lama. Paham? Ya. Kecuali kalau tadi memperkosa, maka wajib minta maaf. Baik. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kemudian kezaliman yang tidak diampuni itu syirik. Kezaliman yang tidak diampuni adalah syirik. Dalilnya apa? Surat An-Nisa 116. Dalilnya surat An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Kenapa? Sama. Murtad, musyrik, munafik sama, tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ikhwah dan akhwat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang Allah maksudkan dengan keamanan di sini? Karena tadi Pak, orang yang beriman tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, maka bagi mereka keamanan dan petunjuk, kan begitu. Kadar keamanannya segimana? Kadar keamanannya pertama segimana? Apakah kalau orang mentauhidkan Allah kemudian jadi aman dunia akhirat? Kalau sempurna aman dunia akhirat. Aman, ya. Maksudnya begini. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia aman dari azab Allah. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia misalnya tercampur dengan dosa lain, maka dia aman. Lihat, ini dunia akhirat ya. Dia aman dari api neraka. Dia aman dari kekalnya di neraka. Jadi misalnya ada orang mentauhidkan Allah, tidak syirik,
tapi dia melakukan dosa-dosa besar, dia tetap aman. Itu keutamaan orang tauhid. Dia tetap aman. Amannya dari apa? Aman dari kekekalannya yang harusnya dia kekal dalam neraka. Karena tauhid dia tidak kekal dalam neraka. Tapi tidak aman dari azab Allah karena dosa besarnya yang lain. Selain syirik. Paham maksudnya? Begini, kalau orang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah sempurna, plus dia nggak punya dosa seperti para nabi dan para rasul, kan berarti aman dari tidak masuk neraka, aman dari azab. Nah, kalau sekarang orang yang mentauhidkan Allah, tapi dia punya dosa besar, zina, mencuri, zalim, dusta, sombong, angkuh, itu kan dosa-dosa besar tuh, yang terancam dengan itu masuk neraka. Maka dia aman untuk tidak kekal dalam neraka, tapi dia tidak aman dari azab Allah. Bisa jadi dia diazab dulu, begitu maksudnya. Ya, itu maksud dari aman di dalam firman Allah, ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Baik, kemudian kalimat yang kedua, wa hum muhtadun, adalah ya berkaitan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk di sini maksudnya petunjuk di sini maksudnya setidaknya ada dua. Yang pertama, petunjuk atau hidayah, apa namanya? Irsyad. Petunjuk dengan di dunia ya atau di akhirat, Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada hamba, yaitu hidayah irsyad, petunjuk yang berupa irsyad. Irsyad itu artinya bimbingan. Ya, irsyad itu apa artinya? Bimbingan. Jadi ada 5 ya, anak catatan. Yang pertama, hidayah antum harus paham ada 5. Pertama, pakai bahasa Indonesia saja ya. Irsyad. Irsyad. Yang kedua, taufik. Yang ketiga, hidayah aman. Singkatnya begitu loh. Dihafalkan, ini ujian masuk nih. Kasih kisi-kisi dulu, ujian masuk insyaallah. Semuanya bicara dalil kita ya. Bicara kita pakai dalil semuanya. Baik. Yang pertama berkaitan dengan hidayah apa? Irsyad. Kita pahami dulu. Hidayah irsyad itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ilmu kepada seorang. Itu berarti kita sudah dapat irsyad. Dibimbing sama Allah, nih pengetahuannya. Nih wajib sholat. Nih haram bermaksiat. Ini harus begini. Ini lakukan begini. Ini jangan begini. Itu ilmu sudah ada. Nah, tetapi tidak cukup hidayah irsyad. Kenapa? Karena untuk mengamalkan ilmu dan amal, maksudnya ilmu yang dibarengi amal, itu butuh hidayah taufik. Dalil pertama surat atau langsung satu dalil. Yang kedua, yang pertama dan kedua langsung satu dalil. Al-Qasas ayat 56. Al-Qasas ayat ke-56. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kata Allah, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hidayah apa di sini? Perhatikan sekali lagi. Sesungguhnya engkau Muhammad gak bisa kasih hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hidayah apa? Orang berilmu kemudian beramal itu bukan urusan Nabi. Nah, kemudian di kalimat berikutnya, walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah
memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Oh, ini masih mohon maaf, ini nggak bisa dijadikan dalil yang satu kedua. Itu dalil yang kedua, mohon maaf. Dalil surat Al-Qasas ayat yang ke-56 itu dalil taufik. Ya, orang itu nggak bisa dapat hidayah agar dia berilmu, kemudian ilmu tersebut dibarengi dengan amal, mengerjakan perbuatan, kecuali Allah yang berikan itu. Ya, kecuali Allah yang berikan itu. Adapun berkaitan dengan yang pertama, irsyad, itu firman Allah surat Asy-Syura 52. Ya, Asy-Syura 52. Gimana dalilnya? Innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad, Asy-Syura 52. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Ya, maka lihat, ini kita bisa pahami juga ibrah yang lebih besarnya. Tadi kata Allah, innaka la tahdi. Innaka la tahdi. Yang kedua, la-nya pendek, la tahdi. Ini kita dikit-dikit aja biar paham ya. Innaka la tahdi. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah. Sekarang dalam surat Asy-Syura 52, sesungguhnya engkau benar-benar memberikan hidayah. Ini kalau kita baca terjemahannya kontra enggak? Kontra enggak? Kontra kan, yang satu bilang enggak, yang satu iya, iya banget lagi. Benar-benar. Nah, maka para ulama mengatakan Al-Qur'an itu tidak mungkin kontra. Bertabrakan artinya dengan satu dengan yang lainnya. Enggak mungkin. Berarti maksudnya apa? Ada kandungan yang tersirat, begitu ya. Ada kandungan yang tersirat, ada pemahaman yang wajib dipahami dengan tafsiran. Karena kalau secara zahir, secara nampak memang kontra begitu. Memang bertabrakan, yang satu mengatakan engkau Muhammad tidak bisa berikan hidayah, yang satu engkau bisa. Kan kontra. Ya seolah-olah kayaknya pelin-pelan gitu ayatnya. Enggak. Na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, maka para ulama menyebutkan yang di sini hidayah apa ini? Hidayah taufik ini. Taufik hadir enggak taufik? Enggak ada. Mana dia? Emang enggak ada nama taufik? Biasanya kalau nyampein ini ada aja yang bingung gitu. Karena dia namanya taufik tapi enggak dapat taufik gitu. Ya, lihat. Di sini rasa engkau tidak bisa memberikan hidayah, hidayah taufik yang enggak bisa Nabi. Adapun hidayah Nabi membimbing, ya Nabi jelas membimbing. Maka di sini hidayah apa? Biasa. Nabi membimbing umatnya. Ya, sunnah-sunnah sudah sampai kepada kita. Nah, itu kan berarti kita sudah dapat bimbingan itu. Tinggal kita mau nggak ngamalin, mintanya sama Allah. Karena Nabi nggak bisa memberikan hidayah taufik. Kita hanya bisa minta sama Allah hidayah taufik itu. Makanya kalau ada orang minta nasihat sama ustaz, seolah-olah ustaz bisa memberikan hidayah taufik, salah. Dia itu minta solusi saja, minta bimbingan saja sama ustaz. Yang berikan taufik siapa? Allah. Ustaz, anak saya begini, Ustaz, istri saya begini, Ustaz, suami saya begini. Ya terus ustaz bimbing saja, nggak bisa dirubah anaknya, nggak bisa. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa memberikan hidayah berupa taufik. Kemudian ammah, kebaikan duniawi. Maksudnya hidayah ammah itu hidayah yang umum. Semua makhluk dapat hidayah ini. Semua makhluk, manusia, jin, malaikat, langit, bumi, laut, semuanya dapat hidayah ini. Ya, firman Allah dalam surat Al-A'la, "Sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada." Nah, ada di sini. Dia yang mentakdirkan dan dia pula yang memberikan petunjuk. Maksudnya petunjuk apa? Petunjuk ammah. Orang kalau ada api dia menghindar karena panas. Kalau ada dingin dia berselimut. Nah itu kenapa? Karena dia dapat hidayah untuk menahan dirinya dari keburukan atau dia bisa menggapai kebaikan duniawi. Itu hidayah apa? Ammah. Sampai sini pemahamannya nyampe nggak? Nyampe nggak? Nyampe ya, masuk ya. Jadi orang lapar nih Pak, lapar. Makan itu dapat hidayah sama Allah. Kalau nggak dapat hidayah mati dia Pak. Udah lapar tapi diem. Tiba-tiba blok mati. Matinya kenapa? Lapar tapi nggak nyadar lapar. Nah, bodoh juga dia. Dia lapar nggak nyadar dia lapar. Gitu ya. Tapi kalau Nabi nggak beda, karena Nabi itu ketika lapar pun
Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan, sibuk dengan ibadah, lupa dengan lapar. Ya maksudnya kita kembalikan ke amah di sini, maksudnya orang itu diberikan orang atau hewan dan segala sesuatu makhluk Allah berikan bagaimana makhluknya tersebut mendapatkan kebaikan dan terhindar dari keburukan. Itu Allah Subhanahu wa taala yang berikan hidayah tersebut. Kemudian yang keempat, dalam surat Al-A'raf. Dalam surat Al-A'raf ayat 43. Ini hidayah ke surga. Mudah-mudahan kita dapat semua hidayah ini. Amin. Yang 1-4, jangan ambil kelima. Ke neraka naudzubillah. Yang 1 sampai ke 4 kita mohon. Kalau yang ketiga ini tanpa dimohon sudah Allah kasih. Ya, tanpa yang keempat ayatnya sebentar belum, 43. Ayat berapa tahu ya, belum disebutin, tenang aja. Sabar dulu, Pak. Ya, lihat, kita berharap kepada Allah semua kita yang hadir di sini, saya doakan mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah irsyad, mendapatkan hidayah taufik dan mendapatkan hidayah ilal jannah. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena kita begini. Kita ini di antara sabab ya, sabab. Kita bisa mendapatkan taufik, bisa beramal dengan apa? Dengan irsyad, ilmu dulu. Kan amal harus dibangun di atas ilmu. Maka irsyad kita minta sama Allah, ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman. Nah, itu minta sama Allah. Nah, setelah ilman nafian lihat, wa amalan mutaqabbalan, kan kaitannya itu. Berarti kita minta hidayah irsyad dan minta hidayah apa? Taufik, agar ibadahnya dibangun di atas ilmu, kemudian ibadahnya diterima sama Allah. Itu hidayah taufik. Maka kita mohon sama Allah hidayah ilmu, bimbingan dari Allah, kemudian kita bisa beramal dengan ilmu tersebut. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala hantarkan kita diberikan hidayah menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, lihat firman Allah dalam surat Al-A'raf 43. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang perkataan penghuni surga, wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah alladzi hadana, yang telah menunjukkan kami. Nah, hidayah kan kalimatnya. Alladzi hadana, yang telah menunjukkan kami li hadza. Maksudnya apa? Surga. Karena ini perkataan penghuni surga. Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Engkau karena Engkau telah menunjukkan kami masuk ke dalam surga. Ya, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi, dan kami tidak mungkin mendapatkan hidayah ini laula an hadana Allah, seandainya Allah tidak memberikan hidayah tersebut. Orang enggak mungkin bisa masuk surga tanpa hidayah ini. Enggak mungkin bisa masuk surga tanpa hidayah dari siapa? Allah. Oh, begini ikhwan. Kemarin kita bahas tentang syafaat di Masjid Ar-Rahman ya. Orang saja yang sudah menjadi penghuni surga, sudah melewati sirat, itu enggak mendapatkan surga, itu ditutup pintunya. Ditutup pintunya, enggak bisa mereka masuk ke dalam surga padahal sudah menjadi penghuni surga. Ternyata bisa dibuka, kenapa? Setelah Nabi SAW yang membukakan pintunya. Nabi pertama kali yang membuka pintu surga. Nah, berarti kan Allah memberikan petunjuk, Nabi buka. Untuk umatnya baru masuk ke dalam surga. Berarti nggak bisa ada yang memberikan petunjuk ke dalam surga kecuali siapa? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW diberikan kemuliaan untuk bisa memberikan syafaat, yaitu agar pintu surga dibukakan setelah terkuncinya. Baik, ini hidayah yang keempat. Hidayah yang kelima ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hidayah yang kelima ini. Kalimatnya sih hidayah benar ya, tapi ternyata ke neraka. Na'udzubillah. Berarti kan Allah tunjukkan dia, Allah sibukkan dia, Allah jatuhkan dia, Allah jerumuskan dia ke dalam api neraka. Disebabkan amalan-amalan yang menghantarkan dia ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dalilnya surat As-Saffat 23. Dalilnya surat As-Saffat 23. Allah mengatakan fahduhum ila siratil jahim. Fahduhum. Mereka tunjuki mereka. Ya, tunjuki mereka ila siratil jahim, menuju jalan siratil jahim. Sirat al-jahim menuju neraka jahim. Baik. Kita lanjutkan para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka maksud dari aman dan hidayah yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ini tadi,
keamanan di dunia dan di akhirat. Kemudian hidayah pun hidayah di dunia dan di akhirat, ya. Keamanan di dunia misalnya apa? Dia tentram hatinya. Iman itu aman bukan? Iman itu asalnya kata dari aman. Nah, makanya orang yang diberikan keimanan adalah orang yang diberikan keamanan sama Allah. Di akhirat Allah amankan dia dari api neraka, atau setidaknya minimal diamankan dari kekalnya dia di neraka. Kalau masuk neraka nggak kekal dia. Itu berarti amannya yang Allah maksudkan, ulaika lahumul aman fid dunya wal akhirah wa hum muhtadun fid dunya wal akhirah. Mereka diberi petunjuk di dunia dan akhirat. Petunjuk di dunia apa? Ini dia. Irsyad dan taufik. Di akhirat ke surga, dikasih hidayah dunia akhirat. Ya. Baik. Kita bacakan secara singkat dan saya jelaskan secara singkat sedikit lagi, 10 menit lagi kita ya. Setelah itu barangkali ada pertanyaan, silakan. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Akhrajah, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, wahdah semata. Itu penegasan ya. Kalimat wahdah itu penegasan. Tidak ada Rabb yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, semata. La syarikalah, penegasan lagi yang kedua. Dan tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dia bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian Isa adalah hamba utusan Allah dan juga Rasul Allah. Wa kalimatu alqa ila Maryam, dan kalimatnya yang Allah berikan kepada Maryam, yang Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruhnya Isa dan kemudian dikatakan kun fayakun, ya. Wa ruhum minhu, dan ruhnya darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu haqqun, dan surga Allah itu ada, benar adanya. Wan naru haqqun, dan neraka Allah itu benar adanya. Adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal, maka Allah akan masukkan surga dia, Allah masukkan ke dalam surga dari amalan yang dia kerjakan. Maksudnya apa tadi? Bersaksi Muhammad Allah dan Allah adalah Rabb yang berhak diibadahi, Muhammad sebagai utusan dan hamba Allah, Isa sebagai hamba dan utusan Allah. Kemudian kalimat yang Allah Subhanahu wa taala katakan untuk diciptakan Nabi Isa tanpa bapa, ya, di perutnya Maryam alaihissalam. Kemudian meyakini bahwasanya Isa itu ruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meyakini surga Allah itu ada, neraka itu ada, maka dia akan masuk dalam surga. Ini makanya keyakinan termasuk keyakinan yang wajib dipahami kemudian diamalkan di dalam kehidupan kita seorang muslim. Karena ini yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah bahas tentang syahadat yang pertama, ya, la ilaha illallah. Ya, kita sudah bahas kalimat yang pertama. Bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Syekh Utsaimin menjelaskan syahadat persaksian itu tidak mungkin terjadi kecuali didasari dengan ilmu. Syahadat tidak mungkin terjadi kecuali sebelumnya didasari dengan apa? Ilmu. Dalilnya surat Az-Zukhruf 86. Dalilnya adalah surat Az-Zukhruf ayat 86. Az-Zukhruf ayat 86. Allah mengatakan, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali siapa saja yang bersaksi dengan benar, wa hum ya'lamun, dan mereka pun mengetahui, berilmu. Nah, maka ini dijadikan dalil oleh para ulama, orang kalau bersaksi dengan dua kalimat syahadat dia harus berilmu.
tentang Allah, tentang Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ilmu, kata Syekh Utsaimin di sini ada dua. Bisa memang bawaan sudah tahu dia, dan bisa juga dia mencari tahu. Ya. Dan sebetulnya begini, pertanyaan dari saya, sebetulnya kita ini dilahirkan dalam keadaan tahu nggak Rabbnya itu Allah? Nah, tahu nggak Pak? Kita dilahirkan dalam keadaan tahu nggak bahwasanya Rabb kita itu Allah? Tahu atau enggak? Enggak. Lahir lupa. Justru itu fitrah itu sebelum lahir atau setelah lahir? Sebelum. Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir. Terlahir itu sesudah atau ada? Sudah atau belum? Sudah. Dilahirkan di atas fitrah. Makanya kalau dia terlahir mati dalam keadaan Islam. Sekalipun dari perut orang kafir, Nasrani, Yahudi, Majusi dan segala agamanya. Berarti terlahir dalam keadaan tahu. Maksudnya Allah sudah tanamkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak ibunya yang membuat akhirnya terlupakan. Jadi kalau dibiarkan ya insya Allah berkembang di atas Islam. Nah tapi maksudnya ada yang perlu akhirnya dia usahakan. Mengenal Allah secara mendalam, mengenal Nabi Muhammad SAW secara mendalam. Tapi fitrahnya, benih-benihnya sudah benih-benih iman. Gitu. Benihnya sudah Islam. Kalau benih kan tinggal ditumbuhkan, tinggal disirami. Dengan apa? Dengan ilmu, betul? Gitu. Entah dia baca atau dia melihat alam semesta. Oh ini nggak mungkin kalau tanpa Allah nggak mungkin, pasti ada Rabbnya. Begitu. Ya, jadi pengetahuan itu bisa yang memang ada sudah tumbuh dari lahir, dia ditumbuhkan di atas ilmu, tentunya tentang Allah, Rabbnya. Ada yang memang dicari. Contohnya pendalaman tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini saya tidak perpanjang pembahasan ini. Saya ingin perpanjang masalah ini kalimat wahdah la syarikalah, karena Syekh Utsaimin di sini juga tidak dijelaskan, tapi dijelaskan oleh Syekh Sa'dan kalau nggak salah. Saya punya guru waktu itu, saya berikan, alhamdulillah masih ada catatan kakinya di sini. Jadi kalimat wahdah la syarikalah, kalimat wahdah itu antum catat ini ya. Kalimat wahdah kan la ilaha illallah wahdah. Itu yang wahdah takkid lil isbat. Penegasan untuk penetapan. Penegasan untuk penetapan. Penegasan untuk penetapan. Untuk isbat, gitu ya. Antum tanda kurung isbat. La syarikalah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Itu penegasan untuk apa? Nafi berarti. Penegasan untuk penolakan. Penegasan untuk penolakan. Jadi ditegaskan dua-duanya dengan kalimat itu. Antum harus belajar juga bahasanya. Perhatikan. Kalimat la ilaha illallah. Bukan kalimat HTI ini ya. Ini kalimatnya orang Islam. Penyebutin golongan nggak apa-apa, dari diubahin ini aja. La ilaha illallah. La ilaha ini satu kalimat, illallah satu kalimat. Yang mana yang penegasan cung. Yang acungkan dulu, jangan waswisu gitu jangan. La ilaha ini apa? Coba acungkan tangan. Iya, Bang. Penegasan. Jadi nafi atau isbat? Mohon maaf pertanyaannya, penetapan atau penolakan? Lihat, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ini penetapan, ditetapkan atau penolakan? Hah? Apa? Penolakan. Penolakan. Jadi namanya apa? Nafyun. Penolakan.
Ditolak Tuhan selain Allah, ditolak. Bukan Tuhan mereka gitu. Maksudnya bukan Tuhan yang berhak diibadahi. Penolakan. Berarti ini apa? Illallah. Berarti apa? Penetapan, bukan penegasan. Penetapan. Ditetapkan yang disembah itu hanya Allah. Yang berhak disembah itu hanya Allah. Isbat namanya. Ini kita jangan asing lagi nih. Ya. Jangan asing lagi dengan nafi isbat. Antum belajar la ilaha illallah nafi isbat masih keder apa nafi apa isbat. Antum disuruh apa namanya? Disuruh ngapalin baut gitu ya, kemudian apa lagi? Ya intinya aksesoris motor pada hafal semuanya itu. Sampai baut-baut kecil itu. Ini ring segini, ini pakai kunci segini. Itu hafal itu loh. Nama-nama motor semuanya hafal, pemiliknya siapa apa ini. La ilaha illallah nafi semua isbat cuma 2 kata. Masa enggak dihafalin? Ya maksudnya sudah jangan lagi asing gitu. Udah di keluar seolah kayak bahasa kita lah. Nafi dan isbat. Karena ini harus paham. Ya ulama itu menjelaskan dengan ini agar pemahaman itu benar-benar mantap kokoh begitu. Bukan sekadar la ilaha illallah. Ini penolakan enggak ada ya. Yang berhak disembah enggak ada. Kecuali kita hanya menetapkan siapa? Allah. Makanya itu ada nafi, ada isbat. Ini penting karena berkaitan dengan apa? Rukun la ilaha illallah. Orang yang menyembah Allah seperti menyembah selainnya berarti kan dia menetapkan Allah, tapi tidak menafikan selain Allah. Syirik berarti, betul nggak? Sekarang ada orang menolak Tuhan, berarti apa? Ateis, nggak ada Tuhan, ya kan? Nggak ada Tuhan, Allah nggak ada, ini nggak ada, ateis berarti. Nah makanya kita Muslim, kita muwahhid dua-duanya. Kita menolak semua Tuhan-Tuhan selain Allah, yang kita tetapkan hanya Allah. Paham? Ini kita ulang-ulang antum biar. Kenapa diulang-ulang? Kemarin kita sebutkan faedah dari kitab Situ Duror itu ya. Kenapa diulang-ulang seperti ini? Karena sifat manusia itu lupa, khilaf. Jadi harus diulang-ulang. Antum yang sudah belajar tauhid ini berkali-kali ini jangan nganggap udah enggak butuh lagi. Emang ente siapa? Pikunan gitu. Suka pikun juga kan? Maksudnya pohoan gitu kan? Kan pohon, kecuali antum hafid Quran udah mutkin, nah baru nggak apa-apa deh. Kalau ada begitu masih mending deh gitu. Bukan nggak apa-apa nggak dipelajari lagi. Sekarang hafid aja enggak, juga pula belum kelar. Hafalin kayak gini berat ya. Penolakan ini apa? Nah wahdah la syarika. Pengen jangan barang-barang. Wahdahu la syarika. Semata. Masuk yang mana tadi ini? Cung. Penegasan untuk apa? Yang mana? Untuk yang nafi atau yang isbat? Yang isbat. Ini penetapan. Allah semata yang wajib diibadahi. Jadi ini namanya apa? Penegasan, takyid, ya, penegasan untuk rukun yang kedua. Nah, gitu. Ya, ini penegasan untuk rukun yang kedua. Jadi walaupun nggak berurutan nggak masalah. La ilaha illallah wahdah. Allah saja yang berhak diibadahi. Allah semata saja satu-satunya. Ditegaskan. Penegasan untuk apa? Isbat. La syarika, ditegaskan lagi apanya? Nafinya. Nih, kan la ilaha, la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Sama artinya dengan la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, tidak ada sekutu bagi Allah yang berhak disembah, yang berhak diibadahi. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Nah, itu yang wahdah la syarikalahnya adalah penegasan. Antum sekarang paham? Ini ilmu baru atau sudah pernah belum sebelumnya? Baru semuanya anak yakin. Ya itu berarti menunjukkan tauhid antum belum dalam. Ilmu tauhid antum belum dalam. Benar? Padahal dibaca setiap hari, betul enggak? Itu pun yang baca. Dibaca setiap hari, itu pun yang baca. Yang enggak baca lebih enggak paham lagi. Baca aja enggak gimana paham? Betul enggak? Nah, ini saya bukan menghinakan antum, maksudnya biar kita sadar selama ini ilmu kita ini masih kaleng-kaleng. Jadi yang kaleng-kaleng itu bukan cuma motor, bukan cuma mobil, bukan cuma Vespa ya Bang Dit.
Bukan cuma pesta yang kaleng-kaleng, ilmu juga ada yang kaleng-kaleng. Ya. Paham nggak maksudnya? Kenapa? Oh, baja. Bukan kaleng ya? Ya, baik. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Terakhir. Kita nggak perlu lama-lama ya, analogi batuk nggak enak juga. Nah, ini ngobrol-ngobrol aja santai ya. Anak tidur itu, antum ngobrol aja. Kalimat asyhadu yang artinya syahadat. Asyhadu yang artinya syahadat itu asyhadu. Ini rukunnya ada 3, wajib 3. Rukunnya ada 3. Sama seperti iman. Dia sama seperti iman, sekalipun ucapan. Pertama apa? Hati. Lisan, anggota badan. Persis seperti iman. Anggota badan. Rukunnya harus 3. Jadi orang bersaksi itu harus 3. Baru dia diakui persaksiannya, atau baru dia sama Allah diterima persaksiannya. Kalau diakui sama manusia cukup lisan saja. Ya, kalau manusia Pak, kalau ada orang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu sudah jadi muslim, sekalipun dia pura-pura Islam. Ingat dengan kisah siapa namanya? Siapa? Ada sahabat yang membunuh orang kafir itu, orang musyrik. Namanya siapa? Ada dalam Syarah Arba'in Nawawi itu. Zaid apa kalau nggak salah. Ya, ada orang musyrik dalam peperangan dikejar sama sahabat itu, dikejar. Kemudian ketika dia sudah terpojok nggak bisa kemana-mana, dia mengatakan la ilaha illallah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah. Maka kemudian dibunuh sama sahabat itu. Diadukan kabar ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marah Nabi. Ya, Nabi marah dengan bertanya, kenapa engkau lakukan ini? Saya meyakini orang ini karena sudah terpojok nggak bisa ngapa-ngapain, dia berlindung dengan kalimat itu biar nggak dibunuh. Sudah ampun, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ampun. Gitu. Bunuh aja lah kamu pura-pura. Gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah engkau sudah membuka dadanya, kemudian mengetahui benar dia bohong atau benar atau dia jujur? Ya. Aqatalta ba'da an qala la ilaha illallah, aqatalta ba'da an qala la ilaha illallah. Apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Apakah kamu membunuhnya? Itu Nabi sampai marah. Sampai dia mengatakan seandainya aku melakukan itu belum dalam keadaan Islam, nyesal sekali. Ya, jadi manusia itu hanya bisa menilai orang dari zahir yang nampak. Jadi kalau ada orang walaupun pura-pura, udah kita hukum Islam. Urusan dia munafik, bohong, syirik, itu urusan dia dengan Allah. Oh, kalau dia bohong, ya dia membohongi diri sendiri dan dia berusaha menipu Allah, padahal Allah nggak bisa ditipu. Betul nggak? Allah bisa nggak ditipu dengan penampilan dia, dengan ucapan dia? Nggak bisa. Makanya diancam dengan innal munafiqina fid darkil asfal. Sesungguhnya orang munafik yang pura-pura ucapannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah diancam dengan kerak di neraka. Kenapa? Karena dia menganggap Allah bisa tertipu dengan itu, padahal Allah nggak bisa ditipu. Maka dia harus 3 sampai diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, lisan, yang harus diucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Harus diucapkan. Kecuali kalau orang yang bisu nggak bisa, ya. Maka ya nggak dipaksakan untuk diucapkan. Yang kedua harus diyakini dengan dengan hati. Yang kedua harus diyakini dengan hati. Kemudian yang keempat harus dibenarkan dengan anggota badan. Yang ketiga, mohon maaf. Yang ketiga harus dibenarkan, ya, dibuktikan maksudnya dibenarkan dengan anggota badan. Ya. Orang ini beramal nggak? Ada orang Islam syahadat tapi nggak sholat, nggak zakat, nggak sedekah, nggak pernah, pokoknya diem aja di rumah. Ya, dia paling ibadahnya kalau kerja, saya kan ini ibadah juga cari nafkah. Tapi yang pokok-pokok dalam ajaran Islam dia nggak pelajari, ini hati-hati, bahaya. Baik.
Antum tulis dalilnya surat Al-Munafiqun ayat yang pertama tentang orang-orang munafik. Jadi kalau ada orang pakai penegasan, ya, lisannya tuh bener, kayak jujur, kayak bener, kayak sok iya begitu. Tapi tidak ada pembuktian nih, hati-hati, ikhwan, kita lebih dalam lagi untuk kehidupan kita sehari-hari. Ngomongnya iya gitu loh. Tapi pembuktiannya nggak ada. Sama kayak kita ngakunya kayak sok sunnah. Ini buat kita semuanya, teguran buat saya, buat antum, buat kita semuanya. Ngomongnya kayak sok sunnah, tapi amalannya enggak. Sholat sunnah bolong-bolong, tahajud kagak pernah, zikir juga mikir-mikir. Dan tapi ngomongnya sok iya kayak seolah-olah komentar ustadz ini, komentar ustadz ini. Nah, hati-hati. Ini sama kayak orang munafik. Kata Ustaz Utsaimin, perhatikan. Allah berbicara tentang orang munafik di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang pertama dengan 3 penegasan. Tapi percuma mereka mengatakan itu sok iya, ucapannya percuma kalau tidak dibuktikan dengan apa? Perbuatan. Ya. Perhatikan. Biar lebih paham lagi ya. Ini sudah ditulis ini? Belum nyontek aja sama teman ya. Penting ujian di sana. Ya, lihat. Allah mengatakan idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Nashhadu innaka la rasulullah. Ya. Kata Allah, apabila datang orang-orang munafik kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka berkata, nashhadu, ini 1. Innaka, inna 2. La Rasulullah 3. Ini penegasannya 3 kali. Dahsyat orang munafik ini. Dahsyat bodohnya. Ya. Karena omongan doang, omdo kan, tong kosong, nyari bunyinya tapi tongnya kosong. Nah, kan banyak orang-orang yang sok-sok apa namanya, saya nggak kebayang orangnya siapa, tapi banyak itu perlakuan seperti itu, benar nggak? Bunyi nyaring aja ya, kosong. Ya bunyinya jago gitu ya, komentar sana sini, tapi kosong amalannya. Hati-hati kalau itu termasuk sifat orang munafik. Kita jelaskan secara rinci. Alhamdulillah, semoga Allah jaga kita semuanya dari sifat ini. Ya. Kalau kata-kata nashhadu, persaksian, Pak, orang namanya bersaksi, itu tegas. Saya jadi saksi, dia saksi. Berarti apa? Untuk apa? Penegasan, betul nggak? Kamu nyuri nggak? Enggak. Nih saksinya. Untuk apa itu? Dia mendatangkan saksi untuk apa? Untuk penegasan. 1 berarti. Penegasan yang pertama adalah persaksian, kalimat persaksian. Wahai Muhammad, aku bersaksi, kami bersaksi. 1. Yang kedua dalam bahasa Arab, inna itu untuk persaksi, untuk apa namanya? Untuk penegasan. Untuk memastikan sesungguhnya kami. Sesungguhnya, bukan kami, sesungguhnya kami. Kami bersaksi sesungguhnya. 2, Pak. 3, la Rasulullah. Lam, ini lam kalau pendek bukan artinya sama kayak tadi. La ini artinya tidak. Kalau lam yang pendek artinya apa? Sungguh. Sama kayak wal asri innal insana lafi, jangan dibaca panjang, lafi khusar. Wah, udah salah itu. Sesungguhnya manusia tidak dalam kerugian. Kalau begitu dosa loh, Pak. Kita baca al-asr dipanjangin itu udah dosa tuh. Innal insana lafi khusar. Justru yang rugi berarti siapa? Illal ladzina amanu, orang beriman rugi, orang beramal soleh rugi, tawasau bil haqqi rugi. Iya, gara-gara apa? Salah masalah makhraj. Makanya belajar tajwid. Mau di Sudirman sana, di sini. Yang nggak belajar, nah itu yang terserah dan dinilai apa nih. Kayak enak ngomongnya terlalu kacau. Nggak belajar, nggak sempat belajar Quran, kacau. Ya. Bang Abil belajar kan, Bang Abil? Masih belajar kan? Masih. Insya Allah lagi. Baik, ini ada 3. La Rasulullah sama seperti la fi khusrin. Sesungguhnya manusia, inna sesungguhnya, la benar-benar dalam kerugian, kecuali orang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, ini ada 3. Pertama nih, la Rasulullah. Ini orang munafik. Ngomongnya sok iya dengan penegasan.
meyakinkan tapi kosong dari amalan. Tapi kosong dari amalan. Itu orang munafik. Nah, maka kalau orang banyak bacot, mohon maaf nih kasar. Ya. Mohon maaf ya. Ini karena anak-anak muda Bapak yang di belakang mohon maaf ya. Ya, ini anak-anak muda ini kalau ngomong banyak omong, ya kan kalau halusnya omdo, ya, omong doang. Kasarnya apa? Bacot. Dan bacot tuh gitu ya. Atau banyak cincong gitu ya. Itu Pak, hati-hati. Saya ini menegur diri saya pribadi, saya banyak ngomong di depan jamaah. Ya, ini saya yang paling tertegur itu saya. Yang paling ketegur itu saya. Saya banyak omong di depan jamaah, tapi ternyata saya nggak beramal, rugi sekali. Makanya doakan. Antum nggak perlu ngomong-ngomong doain anak. Doakan di belakang. Ya, dan bukan atas dasar anak membagi ilmu ke antum enggak. Anak minta doanya saja sudah. Bukan atas minta balasan atas anak ngajarkan ilmu, bukan. Saling mendoakan itu diantara ada para ulama dengan ulama lainnya. Ulama dengan jamaahnya, jamaah dengan gurunya. Saling mendoakan ketika mereka tidak menyadarinya. Ya, sampai ada seorang ulama itu sampai puluhan orang disebutkan satu per satu. Anak nggak hafal antum, jadi nggak bisa anak doain antum semuanya. Jadi secara umum MBI aja udah, gitu ya. Khususnya MBI Bogor Raya insya Allah. Itu ulama dulu Pak. Kenapa mendoakan orang? Nggak pernah rugi Pak. Rugi nggak nyebutin satu, ya Allah ampuni Bang Fuad, ya Allah ampuni Bang Felix, ya Allah ampuni Bang Adit, ya Allah ampuni Bang Angga misalnya. Ruginya kira-kira nyebutin satu-satu? Memang capek lisan, tapi rugi nggak? Enggak, malaikat mengatakan wala kabiwitin, wala kabiwitin, wala kabiwitin. Bagi kamu juga begitu, bagi kamu juga begitu, bagi kamu juga begitu. Kita ngedoain orang, kita didoain, ajib nggak itu? Nah ajib itu bukan ngegas doang. Ajib itu ngedoain orang lain tanpa dia sadar. Ajibnya apa? Didoakan malah. Paham? Bisa dipahami sampai sini? Nah ini kata Syekh Utsaimin tidak bermanfaat. Orang munafik tidak bermanfaat sekalipun mereka berbicara dengan penegasan lisannya, ya, tetapi dia kosong dari keyakinan hati dan kosong dari bukti amalannya, tidak manfaat. Maka kalau orang banyak komentar, tapi dia untuk keyakinan aja masih nggak benar, kacau, apalagi amalan tidak dibuktikan, maka ya ini diantara sifat orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Tapi mungkin cukup ini dulu ya. Kita cukupkan ini dulu. Maka orang beriman, ya, orang beriman adalah orang yang senantiasa lisannya benar sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya dan dibuktikan dengan amal soleh. Begitu orang-orang yang beriman. Dan saya tegaskan ya, khususnya ini salat berjamaah. Kalau antum yang masih berani meninggalkan salat jamaah, itu diantara sifat orang munafik juga. Ya, apalagi khususnya salat subuh. Bahkan sampai ulama mengatakan ini tadinya saya berpikir tadi pagi mau pasang status itu tadinya. Ada seorang berkata kepada ulama, limada hawa wal fajri naqiyun. Wahai Syekh, kenapa kok udara pagi hari itu, udara waktu fajar itu kok sejuk, bersih? Li'annahu khalin min nafasil munafiqin. Karena di waktu pagi, di waktu subuh itu udaranya enggak kecampur dengan hawa-hawanya orang-orang munafik. Orang munafik pada tidur, nggak salat subuh, jadi segar udaranya. Benar nggak Pak? Itu bisa jadi maksudnya. Kenapa? Karena memang dosa itu membuat bumi ini kacau. Dosa tuh orang munafik itu orang-orang pendosa itu bumi aja nggak betah ada dia. Ya, pohon-pohon merasa terganggu dengan kemaksiatan dia. Itu kan kata Allah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para negeri bebatuan terganggu dengan hidupnya dia. Makanya kalau orang pendosa itu mati, senang mereka tuh. Wah pohon itu ya kalau bisa kita lihat mungkin atau bisa bergerak dia acolok-acolokan atau paes ya. Enggak benar. Itu Rasul mengatakan. Ini mohon maaf saya ngomong depan orang Bogor. Saya di Bandung lemas, tapi kan kalau Bogor biasa begitu ya. Pakai modal biasa kan ya? Biasa nggak? Ya agak pupus atau mawat atau ya. Lihat kata Nabi SAW terakhir ini. Kita sudah tutup kitabnya ya. Ketika ada seorang yang jenazah melewati Nabi SAW dan para sahabatnya, mustarihun wa mustarahun minhu. Nabi mengatakan mustarih atau mustarah. Maka para sahabat penasaran apa maksud Nabi ini? Ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarah minhu. Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan mustarih dan mustarah minhu?
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innal abdal mu'min idza mata yastarihu min nasabid dunya. Sesungguhnya kalau hamba ini orang beriman, banyak beramal soleh, maka dia beristirahat dari penatnya dunia. Dia istirahat, nggak lagi diuji maksudnya. Dia sudah nikmat di alam kubur. Wa innal abdal fajir, tapi kalau hamba pendosa, yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajari wad dawab. Tetapi kalau pendosa mati, beristirahat darinya. Berarti yang istirahat siapa? Selain dia, beristirahat darinya para pepohonan, negeri, hewan-hewan dan para hamba, pepohonan, negeri-negeri dan apa tadi? Hewan-hewan. Berarti makhluk merasa beristirahat, merasa santai dengan kematian dia. Gimana kalau kita tergolong itu, Pak? Pohon, hewan-hewan Pak ngerasa betah dengan matinya kita. Na'udzubillah. Itu kalau dia sudah tergolong Abdul Fajir, kata Nabi. Kalau orang beriman istirahat dia, nggak diuji lagi sama Allah, nggak dicela, nggak ada pencelahan, karena sudah pindah alam. Tapi kalau orang pendosa, maka orang lain yang justru merasa, kita Pak, ada nggak kita merasakan nggak? Misalkan ada teman yang ganggu, kemudian kita senang dengan dia meninggal. Anda mengingat-ingat atau coba? Kenapa? Enggak wajar. Kalaupun ia wajar, kenapa? Karena memang dia berbuat dolim, jadi kita merasa nyaman dengan dia meninggal, nggak dolim lagi sama kita. Itu ada, lihat. Kita aja bisa merasakan. Ternyata pohon, para negeri, hewan, gitu Pak. Itu pun sama. Ternyata merasa istirahat dengan meninggalnya dia. Na'udzubillah min dzalik. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan para ikhwan? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah menegur Nabi ya, karena Rasulullah waktu itu mengabaikan pertanyaan dari Abdullah bin Mas'ud juga, orang yang buta. Iya, kayak gitu. Nah itu bukannya masuk ke dalam kesalahan gitu Ustaz ya. Tadi kan sedangkan yang disebutkan dimaksud dari Ustaz itu benar-benar terbebas dari salah. Jadi tolong diluruskan ya. Selama ini Ustaz apa namanya? Sebenarnya saya menganggap bahwa sebenarnya tiada yang sempurna gitu. Bahkan Nabi SAW itu nggak sempurna juga, tapi kalau dibandingkan dengan dibandingkan dengan manusia lain, beliau lah yang paling sempurna. Sebenarnya pemahaman seperti itu benar atau enggak? Baik. Gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Yang pertama berkaitan dengan kalimat ma'sum. Yang dimaksud dengan kalimat ma'sum, perhatikan, terbebas dari dosa, bukan kesalahan. Terbebas dari dosa. Jadi Nabi dan para Rasul kalau mereka salah diampuni sama Allah. Pasti. Ya. Dan kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya baca penjelasan ini di dalam tafsiran Al-Asyarah, ya, surat Al-Insyirah itu Asyarah, yaitu berkaitan dengan dosa atau kesalahan yang dilakukan para nabi. Begini. Kalaupun mereka terjatuh dalam dosa, pertama, bukan dosa besar. Itu pertama. Ya, bukan dosa besar. Yang kedua, kalau mereka terjerumus dalam dosa, mereka tidak mungkin mengulanginya lagi. Paham nggak? Kalau kita kan jatuh, bukan mengulangi lagi, kita terus-terusan. Kalau kita, ya nggak. Kalau Nabi sudah terjatuh, ditegur sama Allah, nggak mungkin mengulangi. Ya Allah, lupa lagi. Nggak. Ya. Maka ini dua pemahaman. Maka ketika salah, contohnya Nabi SAW ditegur sama Allah, Allah ampuni. Dan tegurannya pun kata para ulama itu namanya itab. Itab itu teguran halus. Makanya Allah nggak mengatakan begini, ya Muhammad, limada? Itu kan kasar. Tapi mengatakan dengan kata dia, abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling. Tegurannya halus. Padahal kan Allah kalau memberikan wahyu kepada Muhammad kan biasanya, wahai Muhammad, katakan, contohnya, kul ya ayyuhal kafirun, jelas nggak? Itu tentang tauhid. Katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, kepada orang-orang kafir, hei orang-orang kafir. Tapi kepada Nabi Muhammad SAW yang ketika itu salah, maka Allah mengatakan dengan kata dia berwajib. Kalau kita begini, tuh ngantuk tuh jamaah tuh.
Tuh nggak paham tuh malah ngobrol tuh. Nah itu halus tuh. Kalau ente ngantuk kalau ente. Nah jangan kasar. Nah, paham? Itu namanya itab. Biar antum paham. Nah Nabi ditegur dengan halus kata para ulama. Ditegur kesalahan dan beliau nggak melakukannya lagi. Gitu ya. Itu kalimat ma'asum. Sudah paham sampai situ? Ya. Yang kedua berkaitan dengan apa tadi? Kesempurnaan. Baik, saya pernah tanyakan itu, saya sempat bingung, dapat waswas juga dari syaitan berkaitan dengan itu. Kan kesempurnaan itu mutlak milik Allah. Terus makhluk lain ya seperti Nabi SAW dan penciptaan langit kan sempurna juga. Antum bisa buka dalilnya surat Al-Mulk. Nah, ayat yang ketiga. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'al basara hal tara min futur. Kata Allah Subhanahu wa taala, Dia yang menciptakan langit, 7 langit, tibaqa yang berlapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihat sekali lagi, ulang penglihatan kamu, lihat ke langit. Begitu kata Allah. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Berarti kan makhluk langit tidak ada yang cacat. Ya enggak? Berarti kan sempurna juga. Nah, jadi begini pemahamannya. Bagaimana cara kita memahaminya? Kesempurnaan Allah, kesempurnaan mutlak yang tidak dimiliki makhluk. Sedangkan makhluk sempurna, tapi sempurnanya penilaian makhluk. Maka kesempurnaan Allah nggak mungkin dimiliki oleh makhluk, sekalipun oleh Muhammad SAW. Coba Nabi Muhammad sempurna, makhluk yang sempurna. Bisa nggak datangin hujan? Ya berarti nggak bisa. Berarti nggak sempurna untuk masalah rububiyah gitu. Tapi untuk masalah terhindar dari dosa, akan masuk kepada dalam surga, itu sempurna Nabi. Akhlaknya sempurna. Begitu. Jadi ada sempurna untuk makhluk, ada sempurna untuk Allah. Saya inilah kita bilang sama orang yang baru lagi, gimana bayimu sempurna? Ya enggak? Komplit nggak maksudnya gitu? Sempurna? Nggak ada yang sempurna kecuali Allah. Nanti orang tua bilang begitu, orang bingung. Wah, terus apa yang kurang? Enggak, maksud saya begini ya. Nah ini kenapa? Karena kalimat sempurna untuk Allah beda dengan kalimat sempurna untuk makhluk. Sama seperti Allah Maha melihat. Antum melihat nggak anak? Oh, berarti Maha melihat dong. Ya enggak, beda antara melihat makhluk dengan melihat. Paham? Nah itu beda. Kamalullah dengan kamalul makhluk. Allahu a'lam. Kalau makhluk yang paling sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang paling sempurna manusia penciptaannya. Allahu a'lam. Oh ini. Baik. Jika ada seorang zalim kepada orang lain, apa yang harus dia lakukan? Ini pertanyaan akhwat nih kayaknya. Tulisannya beda sama ikhwan soalnya. Jika ada seorang zalim kepada orang lain, apa yang harus dilakukan? Apakah harus segera minta halal, maaf, atau boleh ditunda sampai menunggu saat yang tepat? Ya, tentunya meminta maaf pun lihat kondisi. Ya, misalnya orang sedang marah saat itu dia minta maaf, gimana? Biarkan dulu. Ustaz, takutnya saya menunda, taunya mati dia. Yang penting sudah ada niat. Kalau meninggal itu kan uzur. Kita nggak bisa memaksakan kehendak. Yang penting kita melihat kondisi. Memang kita niat untuk minta maaf, tapi lihat situasi dulu. Ya bukan yang ditunda-tunda gara-gara kita aduh gengsi. Nggak boleh ada gengsi. Gimana gengsi antum nanti akhir nggak ada gengsi. Udah Allah timpakan sudah nggak ada gengsi-gengsian. Ya maka tidak masalah kalau memang dirasa ada maslahat yang lebih besar, timbang antara maslahat dengan madaratnya. Kebaikan keburukan lihat. Kalau keburukan ternyata lebih besar berarti ditunda dulu. Kalau kebaikan lebih besar saat dia percepat, maka silakan dipercepat. Ini yang berikutnya sudah ini ya. Apakah menunda minta maaf kepada orang yang dizalimi ada dosa tersendiri? Tadi sudah cukup ya dari jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz izin bertanya, saya punya teman dulu ia sekolah di tahfidz Quran. Ia juga penghafal Quran. Lantas sekarang ia sering merokok, sering meninggalkan sholat. Orang tuanya sudah memberitahu tapi tidak didengar. Apakah kalau seperti itu Allah tunjukkan ia ke hidayah neraka? Dan apakah dosa tersebut diampuni? Lantas ia masuknya ke hidayah mana? Ya, berarti Allah cabut sebagian hidayahnya. Dia tetap di atas hidayah Islam. Misalnya dia tetap hidayah bakti sama orang tua misalnya. Tapi hidayah dia mengamalkan sholat dicabut sama Allah.
ya, dicabut sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuknya hidayah mana? Ya hidayah ini. Hidayah yang taufik. Karena hidayah taufik itu bukan satu. Hidayah untuk sholat butuh hidayah taufik. Hidayah untuk kita berpikir, sibuk berpikir, hidayah taufik. Maka sebagian hidayahnya sama Allah dicabut. Na'udzubillah min dzalik. Kita nggak boleh pastikan apakah dia menuju hidayah neraka, tapi dia terancam mendapatkan hidayah neraka gara-gara meninggalkan sholat, gara-gara dia melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Dia terancam mendapatkan hidayah untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Bagaimana orang bisa murtad dari agama? Apakah saat sering meninggalkan sholat ia bisa disebut murtad, sedangkan ia masih meyakini bahwanya Allah yang patut disembah? Dan bila ada orang yang murtad lantas dia bertobat kepada Allah, bisa diterima ibadahnya. Contohnya kalau ada dukun yang bertobat, ya bisa. Kalau bertobat insya Allah bisa, ya. Selama dia benar-benar taubatan nasuha dan belum sampai kerongkongan nyawanya. Sekalipun dukun atau pernah murtad, maka dia diterima taubatnya insya Allah taala. Adapun orang meninggalkan sholat tidak bisa dikatakan kafir. Ya, tidak bisa dikatakan langsung divonis murtad, tidak bisa. Ya, dia tetap dihukumi sebagai orang Islam, dikubur di kuburan kaum muslimin. Tapi untuk ulama, kalau tahu orang itu suka meninggalkan sholat, jangan disolatin sama ulama. Ini penegasan ini. Saya baca dalam kitab Ibn Rushdi Al-Qurtubi, dalam kitab Al-Bidayah, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Seorang ulama nggak usah nyolatin dia sebagai pelajaran untuk orang lain, biar takut nantinya. Begitu ya. Baik, ini mungkin yang bisa disampaikan karena waktunya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya para ikhwan, para akhwat, teman-teman bikers MBI Bogoraya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah taufik, hidayah irsyad dan hidayah ilal jannah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.